Halo teman bertapa, nah ketemu lagi nih sama Kak Devi. Di video kali ini kita masih akan membahas latihan soal biologi untuk ujian masuk PTN. Nah supaya nggak buang waktu, yuk langsung kita mulai. Di sini kita lihat soalnya, nukleus biji pada tumbuhan Gymnospermae bersifat diploid. Sebab tumbuhan Gymnospermae melakukan pembuahan ganda. Nah sekarang coba teman-teman kerjakan dulu, nanti kita bahas sama-sama jawabannya. Oke, videonya boleh di-pause. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lanjut pembahasannya. Nah, Gymnospermae ini masuk dalam kelompok Spermatophyta. Di Spermatophyta itu ada kelompok Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, ini gambar dari siklus hidup pada Angios dan Gymnos. Gymnos ini yang ada strobilusnya. Untuk Angiospermae ini yang ada bunga sejatinya. Nah, tadi kan pertanyaannya nukleusnya itu diploid atau bukan. Sekarang kita lihat nih, pada Gymnos, fertilisasi itu terjadi ketika ada pertemuan atau peleburan antara sel sperma dengan sel telur, sel sperma dan sel telur. Sel spermanya di sini berupa polen. Oke, pertemuan antara sel sperma dan sel telur ini nanti akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, zigot ini akan tumbuh menjadi biji. Zigotnya bersifat 2N, maka bijinya juga bersifat 2N dan tentunya intinya juga pasti bersifat 2N atau diploid. Sehingga pernyataan yang pertama ini benar. Nukleus biji pada tumbuhan Gymnos bersifat diploid. Alasannya, tumbuhan Gymnospermae melakukan pembuahan ganda. Nah, alasannya ini benar apa enggak nih pembuahan ganda? Coba kita lihat lagi tadi siklus hidupnya. Oke, di sini fertilisasi. Fertilisasinya kira-kira 1 kali atau 2 kali nih? Pembuahan itu sama saja dengan fertilisasi. Kira-kira sekali apa 2? Iya, 1 kali ya teman-teman. Nih bisa dilihat di sini sel telur dengan polen terus menghasilkan zigotnya kemudian membentuk biji, selesai. Jadi dia pembuahannya pembuahan tunggal, bukan pembuahan ganda. Yang pembuahan ganda itu adalah Angiospermae. Seperti di gambar, di sini ada 2 kali fertilisasi. Yang mana yang 2 kali? Di sini ada sel telur dengan sel sperma, hasilnya berupa zigot 2N. Kemudian ada inti polar dengan inti sel sperma 2, hasilnya berupa endosperm yang sifatnya 3N. Jadi, kalau di Gymnospermae pembuahannya pembuahan tunggal, sedangkan di Angiospermae pembuahannya pembuahan ganda. Berupa apa pembuahan gandanya? Berupa pertemuan antara sel telur dengan sel sperma menghasilkan zigot sifatnya 2N. Kemudian pertemuan antara inti sel polar dan inti sel sperma 2 hasilnya berupa endosperm yang sifatnya 3N. Jadi jawaban soal kali ini adalah pernyataan 1 benar, alasannya salah. Karena yang pembuahan ganda adalah kelompok Angiospermae. Nah, gimana teman-teman? Oke, itu tadi jawaban dari soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara PTN lulus PTN. Sampai jumpa!